Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fala Zikri dengan NIM F1G1230005. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan final assignment untuk mata kuliah basis data. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk membuat studi kasus pembuatan aplikasi basis data, lalu membuat rancangan studi kasus, rancangan IRD, dan rancangan IIRD, lalu mengimplementasikan ke dalam SQL yang entitasnya itu terlibat minimal 5 entitas. Baik, langsung saja. Rancangan studi kasus. Nah, studi kasus yang saya pilih di sini yaitu Sistem Manajemen PT Digital Kreatif Indonesia. Nah, untuk deskripsi studi kasusnya itu dia PT Digital Kreatif Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Untuk mengelola operasional pesanan yang kompleks, perusahaan ingin mengembangkan aplikasi basis data untuk mencatat data pesanan, karyawan, pelanggan, produk, dan pembayaran. Selanjutnya, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, memantau progres pesanan, dan memastikan pengelolaan anggaran yang akurat. Baik, langsung saja saya akan memberikan rancangan IRD-nya. Ini kita buka dulu YED Graph Editor. Oke, langsung saja kita Ctrl N. Dalam database ini, saya menggunakan 5 entitas. Untuk entitas yang pertama itu adalah pelanggan, pesanan, karyawan, produk, dan pembayaran. Langsung saja kita buat 5 entitas. Kita buat entitas yang pertama itu pelanggan. Untuk entitas kedua adalah pesanan. Entitas yang ketiga adalah karyawan. Entitas keempat adalah produk. Dan entitas terakhir adalah pembayaran. Nah, untuk atribut dari entitas pelanggan itu dia ada ID pelanggan sebagai primary key. ID pelanggan sebagai primary key. Lalu ada nama pelanggan. Lalu ada alamat. Dan yang terakhir itu email. Lalu kita hubungkan untuk elemen dengan entitasnya. Nah, selanjutnya itu entitas pesanan. Dia mempunyai ID pesanan sebagai primary key. Lalu ada total harga.
ada status pesanan, lalu tanggal pesanan, lalu di sini kita akan foreign key dari ID pelanggan. Lalu kita hubungkan. Nah, selanjutnya untuk atribut dari entitas karyawan. Sini untuk entitas karyawan, dia untuk primary key-nya ada ID karyawan. Lalu nama karyawan, lalu telepon, singkat saja. Lalu jabatan. Oke. Lalu untuk selanjutnya entitas pembayaran itu ada ID pembayaran, di sini jumlah dibayar, lalu metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Lalu kita hubungkan antar entitasnya, antar atribut dengan entitasnya. Nah, selanjutnya untuk atribut dari entitas produk itu, untuk primary key-nya ada ID produk, lalu nama produk, lalu hubungkan. Nah, di sini kita akan menggunakan relasi melakukan untuk menghubungkan entitas pelanggan dengan pesanan.
Nah, di sini entitas pelanggan dengan pesanan terjadi relasi one to many karena satu pelanggan dapat melakukan atau membuat banyak pesanan, namun satu pesanan hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghubungkan entitas pesanan dengan karyawan, saya membuat relationship yang bernama dikelola. Entitas pesanan dengan karyawan, hubungannya itu many to one, karena banyak pesanan dapat dikelola oleh satu karyawan. Misalnya, karyawan bertanggung jawab atas beberapa pesanan pada waktu tertentu, namun satu pesanan juga hanya dikelola oleh satu karyawan. Jadi hubungannya dia many to one. Nah, selanjutnya entitas pesanan dengan pembayaran, saya akan membuatkan relationship-nya dibayar. Nah, untuk menghubungkan pesanan dengan pembayaran ini, dia terbentuk relasi one to one. Karena satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran terkait. Misalnya, setiap pesanan harus dibayar secara terpisah. Dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu pesanan. Hubungannya one to one. Oke, selanjutnya entitas pesanan dengan produk. Di sini saya akan membuatkan dulu relationship-nya, yaitu mencakup. Nah, untuk menghubungkan entitas pesanan dengan produk, akan terbentuk relasi many to many. Alasannya karena satu pesanan dapat mencakup banyak produk. Misalnya, dalam satu transaksi, pelanggan memesan lebih dari satu produk. Nah, sebaliknya, satu produk dapat dipesan oleh banyak orang atau banyak pesanan. Misalnya, produk yang sama dipesan oleh pelanggan yang berbeda. Oke, ini hubungannya many to many. Nah, inilah tampilan IRD dari database yang saya buat. Selanjutnya, saya akan membuat rancangan IIRD-nya. Oke, langsung saja kita buka Workbench, MySQL Workbench. Kita Ctrl N. Lalu add diagram. Lalu kita buat tadi ada 5 entitas. 1, 2, 4. Nah, tabel pertama itu ada tabel pelanggan. Untuk kolomnya ada ID pelanggan. Nah, menggunakan tipe data integer lalu primary key. Lalu selanjutnya nama pelanggan menggunakan tipe data varchar. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada alamat. Lalu ada email. Oke.
Untuk selanjutnya itu tabel produk. Nah, kolom yang pertama itu ada ID produk, lalu nama produk. Nah, untuk selanjutnya tabel pesanan. Ini ada ID tabel, lalu ada total harga. Sini pakai desimal. Lalu ada tanggal pesanan. Lalu ada status pemesanan, pesanan menggunakan varchar. Oke. Untuk tabel selanjutnya itu tabel karyawan. Ini ada ID karyawan. Lalu nama karyawan. Lalu nomor telepon. Jabatan. Oke, untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, lalu jumlah pembayaran, jumlah dibayar saja, jumlah dibayar. Ini pakai desimal. Lalu metode, ya varchar. Oke. Nah, tadi antara entitas pelanggan dengan pesanan dia itu hubungannya one to many. Oke. Kita menggunakannya ini. One to many. Kita ganti dulu nama tabelnya. Oke. Salah ya. Pelanggannya yang one. Nah, selanjutnya antara pesanan dengan karyawan itu many to one. One to many. Lalu pesanan dengan produk itu many to many.
Nah, jika many to many, maka akan terbentuk tabel baru, yaitu pesanan hash product. Oke, selanjutnya untuk tabel pesanan dengan pembayaran itu hubungannya tadi one to one. Oke. Nah, inilah dia tampilan IIRD-nya. Nah, kita akan coba untuk menambahkan datanya. Ini kita ganti dulu namanya. Tugas akhir 1. Oke, selanjutnya kita ke database. Lalu synchronize size model. Oh, next. Execute. Close. Lalu kita ke menu Home MySQL. Lalu tekan plus ini. Lalu kita tulis barangnya. Satu tugas akhir. Sini kita ganti localhost. Test connection. Oh, sudah ada, jadi kita ganti tugas akhir 1. Oke. Nah, ini kita cari database yang kita sudah buat, yaitu tugas akhir 1. Ini dia. Lalu kita untuk menambahkan datanya ini kita tinggal tambahkan saja di sini ID karyawan, misalnya 123. Lalu nama karyawan salah, nomor teleponnya dan jabatannya. Oke. Lalu apply. Nah, ini sudah ada. Oke, selanjutnya untuk membuat aplikasinya, saya di sini menggunakan PHP dan PHPMyAdmin. Nah, di sini saya membuat file finaldb di dalam file Laragon. Sini kita tinggal anukan saja untuk code-nya. cmd. Untuk melihat code-nya, kita akan ketik code spasi titik. Nah, ini sudah saya buat untuk halaman indeks. Ini disesuaikan sama yang kita inginkan. Misalnya ada tagline selamat datang dan final assignment. Nanti sebentar kita akan lihat output dari semua codingan ini. Oke, selanjutnya ada config. Nah, yang perlu diperhatikan itu di sini untuk nama DB-nya. Sini saya menggunakan nama DB yang tadi saya buat, tugas akhir. Lalu menggunakan style CSS yang ini. Saya lihatkan codingannya. Oke, jadi ini dia tampilan dari web yang saya buat, yaitu PT Kreatif Jaya. Di sini ada tagline selamat datang di sistem manajemen PT Kreatif Jaya, final assignment by Fala Zikri. Nah, di sini ada pelanggan, karyawan, produk, pesanan, dan pembayaran yang sesuai dengan database
yang telah kita buat sebelumnya. Nah, coba kita cek untuk isinya pelanggan. Nah, ini dia ada ID pelanggan, nama, alamat, email, dan aksi. Nah, jika saya ingin menambahkan pelanggan, kita klik yang ini, tambah pelanggan. Lalu kita isi Caca, alamatnya Kendari, lalu emailnya caca@gmail. Oke, ini dia. Ini dia sudah ada ya. Untuk ID pelanggannya itu tercetak sendirinya karena dia bersifat unik tadi dan primary key. Oke, dan di sini ada namanya Caca dan jalannya, alamatnya itu Kendari dan emailnya ini. Lalu kita akan coba mengedit dan menghapus. Nah, di sini misalnya kita edit namanya jadi Rian. Simpan. Nah, di sini namanya sudah terganti jadi Rian. Ini tetap. Nah, jika kita ingin hapus, maka kita klik ini, hapus. Oke. Nah, dia otomatis terhapus. Baik, untuk pelanggan sudah. Selanjutnya, untuk karyawan. Nah, di sini sama kayak pelanggan tadi, ada fitur tambahkan karyawan, lalu ada aksi edit dan hapus. Ini saya akan mencontohkan hapusnya saja ya. Ini saya akan menghapus Fiona. Kita hapus. Oke. Untuk karyawan juga berhasil. Ada ya, ada ID karyawan, nama, telepon, jabatan, dan aksi atau fiturnya. Lalu selanjutnya kita ke produk. Di sini juga sama, ada tambah produk, edit, dan hapus. Di sini kita contohkan untuk mengeditnya. Jadi iPhone 15. Nah, di sini sudah terganti. Jadi kita ingin menghapusnya lagi. Oke. Langsung terhapus ya. Lalu untuk selanjutnya tabel pesanan. Nah, di sini sama kayak tadi ada tambah pesanan. Ini misal kita akan menambahkan pesanan, pelanggannya ini, karyawannya juga ini, terus ini 10 08 2024. Statusnya diproses. Harganya 2 juta. Simpan. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jika kita ingin menghapusnya, tinggal dihapus. Oke. Selanjutnya untuk pembayaran. Nah, di sini kita coba menambahkan pembayaran, ID pesanan sal 77. Metode pembayarannya coba cash. Jumlah yang dibayarkan 10/09/2023. Nah, sini sudah langsung ada ya. Sini kita ingin mengeditnya, bisa sini kita akan tulis TF. Oke, metodenya juga sudah terubah. Jika kita ingin menghapus, tinggal dihapus. Oke. Jadi itulah tadi pembuatan aplikasi basis data untuk
sistem manajemen PT Kreatif Jaya yang saya buat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.